Jarum jam menunjukkan pukul 12.00 WIB pada Minggu 25 Juni 2023 itu. Saatnya Cak Amir, pemuda asal Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, menebar literasi di Desa Posangit Tengah, Kecamatan Wonomerto. Kali ini ia menggunakan wayang golek sebagai media literasinya, sembari mengisi waktu libur sekolah anak-anak. Pria bernama lengkap Muhammad Amir Hamzah ini usianya sudah menginjak 24 tahun. Namun ia tetap bersemangat menumbuhkan literasi pada anak di desa-desa terpencil. Pada 2021 lalu, Cak Amir berhasil membangun rumah baca untuk anak-anak. Kini ia menebarkan semangat literasi melalui wayang golek. Minggu siang itu, Cak Amir dan istrinya Nurlia bersiap menuju ke ladang pohon pepaya belakang rumah baca Cahaya. Mereka siap bermain wayang di pekarangan atau sawah supaya sepoi angin meredakan hawa panas yang bolong. Dari rumah tinggalnya di Kecamatan Tongas, Cak Amir mengendarai sepeda motor yang ia sebut motor tempur buntut. Ia lebih dulu memeriksa wayang-wayang golek buatannya sendiri, lalu mengepasinya ke dalam tas hitam motor kurir atau saddlebag. Tas itu Amir sebut menjadi saksi bisu wadah buku hingga wayang yang ia pakai untuk menebar literasi dari satu desa ke desa yang lain. Saat Amir tiba di ladang pohon pepaya, 20 anak sudah duduk rapi di atas terpal berwarna abu-abu. Tetapi ternyata tak hanya anak kecil, ibu-ibu juga anteng duduk di belakang barisan anak-anak. Amir mulai memasang banner batang pisang pohon, batang pisang dan besi penyangga, lalu menancapkan wayang-wayangnya. Sekitar 30 menit Amir mendalang wayang goleknya. Selama pertunjukan wayang itu, anak-anak dan ibu-ibu terlihat interaktif dan menikmati cerita. Amir membawakan cerita bahayanya putus sekolah dan pernikahan dini. Cerita ini menurut Amir selaras dengan kondisi yang terjadi di desa-desa terpencil di Kabupaten Probolinggo. Masih ada ribuan anak putus sekolah. Salah satu faktor penyebabnya ialah karena mereka memilih menikah meski usianya masih dini. Tokoh wayang andalannya adalah Cak Ojan yang memilih putus sekolah. Saat menginjak dewasa, Cak Ojan justru menjadi pemuda yang melanggar hukum. Ia suka mencuri dan meminum minuman keras. Alhasil, Cak Ojan menjadi pemuda jalanan tanpa satu orang pun yang peduli. Cak Ojan menyesal karena tidak memiliki ijazah untuk melamar kerja. Ojan nak mau sekolah kan, Jan? Ojan? Mana Ojan? Ustaz Umar? Apa? Kamu harus sekolah. Kalau kamu tidak sekolah, kamu jadi apa? Kan kepala saya botak, Ustaz. Kan saya sudah bilang saya mau jadi tuyul. Kabur! Pak Ustaz Umar marah. Neng Alfia bantu aku. Melalui cerita ini, Amir ingin agar anak-anak sadar pentingnya pendidikan di masa depan. Amir berharap generasi penerus bangsa bisa terus memiliki pengetahuan dan memiliki cita-cita yang cemerlang. Pesan cerita kehidupan Cak Ojan dapat dipahami oleh anak-anak itu. Reza, siswa kelas 3 SD Negeri Posangit Tengah ini salah satunya. Reza tidak ingin nasibnya seperti yang terjadi pada Cak Ojan. Reza, tadi itu Cak Amir cerita tentang apa? Cak Ojan. Kenapa Cak Ojan-Ojannya? Nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Akhirnya jadi apa kalau nggak mau sekolah? Berandal. Jadi berandal. Pingin nggak seperti itu, seperti Cak Ojan-Ojan? Enggak. Kenapa? Dosa. Nggak mau jadi berandal juga ya? Ya. Artinya harus belajar. Sekolah juga. Ya. Seneng nggak ikut wayang kayak gini? Senang. Apa yang bikin seneng? Hati. Kenapa? Hati. Kenapa? Senangnya di mananya? Apa Lucu? bisa? Ceritanya lucu nggak? Lucu. Lucu. Penampilan wayang golek yang dibawakan Amir melahirkan kesan lucu bagi anak-anak, terlebih bagi ibu-ibu yang juga menonton. Menurut mereka, pemuda seperti Amir harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar agar anak-anak mereka bisa terliterasi dan tidak hanya asik bermain. Sementara kepada tadatudes.com, Amir mengatakan bahwa kegiatan wayangnya itu bermula
dari melihat monotonnya kegiatan rumah baca. Kegiatannya hanya membaca dan mengerjakan tugas sekolah. Maka terbitlah ide wayang sebagai medianya berliterasi. Dari pertunjukan wayang itu ia akan membawakan tema-tema yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satunya adalah pencegahan pernikahan dini yang masih banyak terjadi di Kabupaten Probolinggo. Jadi sangat unik sekali kalau menurut saya, karena saya menggunakan seni wayang golek yang viral atau yang biasa ditradisikan di Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Namun di sini Amir bawa ke Jawa Timur wayang golek ini dengan 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Jawa, Madura, dan bahasa Indonesia. Dan pesan yang sering saya bawakan itu ada 3 poin, yaitu pentingnya pendidikan bagi anak, dan kesadaran orang tua tentang pendidikan, dan juga larangan atau pencegahan pernikahan dini. Karena 3 masalah itu sangat penting dan sangat gencar di Jawa Timur, khususnya di Probolinggo. Jadi mulai dari pesan-pesan saya melalui wayang tersebut, saya ingin adik-adik sudah tersadarkan sejak awal tentang pentingnya pendidikan itu untuk keberlangsungan bangsa dan negara nanti. Dan sekaligus untuk pesan pernikahan dini, karena di Probolinggo itu pernikahan dini sangat tinggi. Jadi pesan saya bawakan agar mereka bisa lebih mementingkan pendidikan daripada pernikahan dini yang berujung pada perceraian atau sampai usia produktif yang harus hilang hanya karena pernikahan yang belum usianya atau belum siap secara mental. Jadi itu tujuan utama saya, menggerakkan diri bersama dengan istri saya Nurliakan itu ke pelosok-pelosok untuk menebar pesan-pesan edukasi melalui media wayang golek. Untuk respon dari anak-anak alhamdulillah sangat antusias karena mereka sama sekali belum pernah melihat wayang golek itu seperti apa. Dan untuk orang tua sendiri tuh sampai ada yang sampai gak bekerja hanya demi melihat pustaka wayang bergerak ini. Jadi mereka juga antusias. Amir akan melanjutkan kegiatan wayang dan literasi dengan caranya ini. Melalui kegiatan itu, Amir juga berusaha mendekatkan anak-anak dengan alam. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.